Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang haid. Kemarin sudah saya jelaskan ya, dalil tentang haid itu ada pada surat 222. Ayat di sini turun alasannya kenapa? Karena para sahabat bertanya pada Rasulullah tentang hukum haid dan hukum orang yang haid. Kemudian hadis Nabi tentang hukum asal haid ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang berbunyi hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Jadi ini merupakan kodrat. Kodrat itu ya berarti sesuatu yang memang sudah dipastikan untuk anak wanita Bani Adam. Kalau dulu di zaman jahiliyah orang yang haid dianggap sesuatu yang menjijikkan. Haid itu sesuatu yang menjijikkan yang harus dipikul wanita. Sedangkan kalau orang Yahudi ini nggak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang haid. Jadi kalau orang yang sedang haid itu malah diusir. Berbeda dengan orang orang Nasrani, perempuan yang sedang haid malah digauli. Hal ini mendorong para sahabat untuk menanyakan tentang hukum-hukum haid. Sehingga turunlah ayat di atas. Ayat dan hadis di atas merupakan gambaran sebagian jawaban tentang hukum yang terkait dengan haid, di mana wanita harus tetap diperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi perempuan itu ketika haid, Islam itu memperlakukannya tengah-tengah. Ya benar, tidak boleh digauli, tapi tetap diajak makan bareng, diajak tidur bareng, diajak minum bareng, itu tidak apa-apa semua. Kemudian dari sinilah ulama merumuskan hukum-hukum yang terkait dengan haid dengan didukung hadis-hadis selain sesuai babnya. Selain itu Imam Syafi'i dalam merumuskan gak hanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis saja, tapi juga beliau tuh interview itu? Meneliti atau bertanya pada beratus-ratus wanita dari berbagai daerah dan taraf ekonomi yang berbeda untuk menyimpulkan hukumnya. Kemudian pengertian haid kemarin secara bahasa apa Mbak? Mengalir. Kalau secara harfiah? Jadi dia darah yang keluar dari alat kelamin wanita sudah mencapai minimal usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit atau 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit, dan ini keluar secara alami, bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim. Dengan demikian, darah yang keluar ketika wanita belum berumur 9 tahun, misal umurnya 7 tahun, ini hukumnya apa? Istihadah. Atau darah ini disebabkan penyakit atau disebabkan melahirkan, ini juga tidak dinamakan darah haid. Ibarat diambil dari kitab Fathul Qorib. Kemudian umumnya wanita dalam setiap bulan ini selalu mengalami haid secara rutin sampai masa menopause. Menopause itu apa? Usia nggak keluar haid, namun nggak menutup kemungkinan ya wanita ini terjadi atau mengalami haid di masa-masa usia senja, sebab tidak ada batas usia maksimal wanita mengeluarkan darah haid. Setelah itu hukum belajar ilmu haid ini dibagi menjadi dua. Jadi karena permasalahan ini bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka wanita dituntut untuk mengetahui hukum permasalahan yang dialami agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar menurut syariat. Maka dari itu hukum pelajari ilmu haid bagi wanita adalah fardu ain. Ini kalau sudah
balik. Coba di sini siapa yang sudah balik, angkat tangan. Ya berarti sudah banyak yang balik daripada yang belum. Jadi hukum sampean belajar ilmu haid ini Mbak, hukumnya fardu ain. Artinya wajib bagi setiap wanita yang sudah balik untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas maupun istihadah. Kenapa? Sebab mempelajari hal yang menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah hukumnya fardu. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal ini. Dan suami kalau sudah punya suami, kalau belum ya orang tuh yang nggak mampu mengajari ini tidak boleh mencegah untuk keluarnya wanita tadi. Tapi jika mereka mampu mengajarkan, maka wajib bagi mereka untuk memberi penjelasan. Kemudian hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki ya, karena laki-laki itu tidak haid, juga tidak istihadah, juga tidak nifas. Karena mempelajari ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amalan ibadah yang harus dilakukan, hukumnya ini fardu kifayah. Tapi yang yang terjadi malah sebaliknya. Kebanyakan yang paham ilmu haid ini malah laki-laki, yang perempuan cuek. Nggih napa nggih? Sing perempuan ya meneng ae ditangleti. Sampeyan iki darahe kate gak. Yang perlu diperhatikan juga, bagi orang tua wajib memerintahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah umur 7 tahun, ini harus dipukul sekira menjerakan ketika meninggalkan sholat. Ini ketika dia sudah genap umur 10. Di samping itu juga wajib melarangnya dari segala perbuatan yang diharamkan dan memberi pelajaran tentang hal yang diwajibkan, termasuk perkara yang diharamkan. Kemarin sudah saya jelaskan. Apa Mbak? Bohong, mencuri, gibah, terus ya pakainya yang ada di kitab Sulamut Taufik bab ini hukumnya haram. Sinten teng mriki yang yang belajar sulam sore sinten? Ya rata-rata belajar sulam berarti harus tahu mana yang haram, mana yang wajib. Kemudian yang wajib contohnya ketika sudah balik seperti ini wajib jangan sampai ketinggalan, apalagi mengakhirkan dari waktunya ya Mbak. Kemarin Ibu cerita kalau sore siapa yang kalau pas sore itu loh Mbak, siapa yang biasanya mengakhirkan sholat subuh? Terus ada yang angkat tangan, Mbak Husnul. Jadi seperti itu. Kalau sudah balik dosa itu kita sendiri yang menang. Saman tahu nggak artinya mukallaf itu apa? Mukallaf ini kan segotnya isim maf'ul dari fi'il madhi kallafa. Coba ditasrif kallafa. HP ku nek kamar. Pendetke HP ku ning kamar. Nah, jadi kalafa itu artinya terbebani. Jadi mukallaf orang yang dibebani dengan hukum syariat. Kalau anak-anak kecil seusia ini 2 tahun, ini 4 tahun, ini belum mukallaf. Makanya apa maem ya terserah, mau minum es krim ya terserah, makan es krim terserah. Karena mereka ini nggak wajib puasa, penak ya. Ngaten. Jadi ketika anak sudah balik, tanggung jawab orang tua sudah gugur, beralih menjadi tanggung jawab anak. Maka
maka harus bertanggung jawab. Sampean harus bertanggung jawab dengan diri sendiri karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu merupakan pemimpin dan pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Jadi nanti nggih kan ngecek Mbak nggih. Ibu nyepengi ngeten piye carane? Cepengi iki. Cepengi. Oh, sik. Sik, saya nanti dulu. On. Sekarang tanda-tanda balik. Seorang anak dihukumi balik ini jika sudah memenuhi salah satu dari 4 tanda balik di bawah ini. Yang pertama adalah genap berumur berapa Mbak? 15 tahun, komariah. Bagi laki-laki atau perempuan. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, tak kala beliau diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang dalam perang Uhud. Saat masih berusia 14 tahun, namun Nabi tidak merestui karena menganggapnya belum balik. Kemudian pada perang Khandaq, Ibnu Umar diajukan kembali pada Nabi untuk ikut perang saat usianya 15 tahun karena Nabi menganggapnya sudah balik, maka beliau merestui. Jadi perempuan maupun laki-laki kok belum haid dan belum atau ada laki-laki yang belum mimpi basah, maka ketika dia sudah berusia 15 tahun dia juga dianggap balik. Ini seperti saya dulu usia 15 tapi belum haid, maka baliknya memakai ini tadi genap berumur 15 tahun, komariah. Dari hadis di atas akhirnya ulama merumuskan bahwa jika seorang anak laki-laki atau perempuan sudah genap berumur 15 tahun maka dihukumi Sedangkan cara penghitungannya dimulai dari terpisahnya anak dari kandungan sang ibu sampai genap umur 15 tahun Hijriah dengan hitungan pasti. Oleh karena itu jika kurang 1 hari saja seorang anak belum bisa dihukumi balik. Dalam penentuan umur balik ini yang dijadikan pijakan adalah penanggalan Hijriah, bukan penanggalan Masehi. Dengan demikian sudah seharusnya bagi orang tua untuk membiasakan diri menggunakan penanggalan Hijriah dalam menulis kelahiran bayi, bukan dengan penanggalan Masehi. Sekarang saya tanya Mbak-mbak di sini semuanya, kira-kira siapa yang tahu hari lahir Hijriahnya? Yang tahu angkat tangan. Mbak sik cekel sik sedih lho, Mbak. Tak totone iki lho Mbak Sob ya. Siapa yang tahu hari lahir Hijriahnya? Ya, 1 tok, 2, 3, 4. Tolong tak kayak gitu. Iki lho, sampean iso ta, Ra?
Siapa yang tahu tadi? Tanggal berapa, Mbak? Rojab. 11 Maulud. Terus? Ya, 24 Rabiul Awal. Terus? 17 Dzulqa'dah. Terus? 17 Sya'ban. Dari segini banyak orang. Itu yang tahu cuma berapa? 4 orang. Ini harusnya para orang tua lebih memperhatikan lagi. Nanti kalau sampai jadi orang tua itu dicatat hari lahir Hijriyah maupun Kalau bisa itu malah gini, setiap ulang tahun itu yang diulang tahun ini Hijriyah. Jangan anak saya biasanya saya ulang tahun ini Hijriyah, bukan Masehi. Agar apa? Agar anak itu paham, tahu, oh boleh saya usianya sudah segini Hijriyah. Itu yang jarang diperhatikan orang sekarang. Kebanyakan lebih sering memakai Masehi ya, mungkin karena lebih mudah ya. Karena Masehi itu kan tetap kalau Januari 31, Februari 28, kalau enggak 29, Maret 31, April 30 hari, ya apa enggak? Kan tetap. Kalau Hijriah kan enggak berubah-berubah. Kadang 29, kadang 30 itu pun enggak pasti. Kadang so far 29, kadang 30 ngoten. Kemudian keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun Hijriah bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 59. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu. Dan apabila anak-anakmu sekalian telah mencapai balik alias keluar sperma, maka hendaklah mereka meminta izin. Kemudian hadis Nabi juga rufi al-qalamu an salasatin anis swabi hatta yahtalima rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Jadi tuntutan untuk mengamalkan syariat ini tidak diberlakukan bagi 3 orang. Salah satunya anak kecil sampai dia keluar sperma. Dari ayat dan hadis tersebut ulama merumuskan bahwa keluar sperma bisa menjadi salah satu tanda balik apabila anak laki-laki atau perempuan sudah berumur 9 tahun dan sperma sudah yakin terasa keluar walaupun tidak terlihat dari luar kemaluan. Namun ia tidak dihukumi junub kecuali apabila sperma sudah terlihat dari luar. Jika belum genap umur 9 tahun maka seorang anak tidak bisa dihukumi balik. Tanda balik yang ketiga ini khusus bagi perempuan. Apa tanda baliknya? Yaitu haid. Artinya ketika seorang wanita pertama kali mengalami haid, maka mulai saat itu ia dihukumi balik. Di sini mbak-mbak semua pertama kali haid umur berapa? Yang umur 12 tahun angkat tangan. Pertama kali haid umur 12 tahun. Lumayan. 13 tahun. 14 tahun. Yang 10 tahun ada. 10 tahun keluar darah haid ada? Tidak ada. 9 tahun ada? Duh, siapa itu? Mbak Sinten? 9 tahun keluar darah haid. Pas pertama kali keluar darah berapa hari? Ingat gak mbak? Nggak ingat. Kalau mbak-mbak di sini masih ingat gak pertama kali keluar darah itu berapa hari? 6. Berapa? 4. Terus 1 hari. Siapa 1 hari mau? Nggak ada. 7 hari. Terus 5 hari. Oh, yuk macem-macem ya.
Kemudian yang nomor 4 adalah hamil atau melahir. Pada hakikatnya, hal ini bukan menjadi salah satu tanda balik bagi wanita. Tapi, yang menjadi tanda balik adalah keluarnya sperma yang ditandai dengan adanya melahir. Tapi yang perlu diperhatikan, aslinya kalau dalam bahasa kedokteran, perempuan itu tidak punya sperma. Punyanya apa? Sel telur. Jadi punyanya itu sel telur. Kalau sperma itu laki-laki. Cuma dalam bahasa kitab itu bahasanya sami mawon sama aja. Bahasanya yaitu mani. Kemudian sebab kehamilan tidak bisa diyakini keberadaannya kecuali setelah melahir. Ketika wanita sudah melahirkan, maka wanita tersebut dihukumi balik semenjak 6 bulan lebih sedikit sebelum melahirkan. Dan ini yang paling jelimet. Tapi sampean sudah berlalu ya, karena ini kebanyakan sudah berusia 9 tahun. Yang 3 kecil-kecil kemarin kemana? Teng wingking lagi piye takon ngabsen iki. Batas usia wanita haid. Jadi awal usia seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah jika dia sudah mencapai usia 9 tahun, komariah kurang 16 hari kurang sedih. Kok ono 16 hari kurang sedikit itu apa? Yakni kurang dari waktu yang cukup digunakan, dihukumi minimal suci 15 hari dan waktu yang cukup digunakan untuk minimal haid yaitu 1 hari 1 malam. Tapi saya yakin di sini sudah 9 tahun semua ya. Yang umurnya 9 tahun ke bawah ada? Tidak ada. Sehingga jika ia mengeluarkan darah kurang dari usia tersebut, maka darah yang keluar tidak bisa dihukumi haid, tapi dinamakan Namun pada umumnya wanita pertama kali keluar darah biasanya usianya 12 sampai 14 tahun. Jika darah yang keluar sebagian pada usia haid dan sebagian sebelum usia haid, maka darah yang dihukumi haid hanyalah darah yang keluar pada usia haid sah. Contoh, ada wanita usianya 9 tahun kurang 20 keluar darah selama 10 hari, maka darah yang 4 hari awal lebih sedikit disebut darah sedangkan yang 6 hari yang akhir kurang sedikit disebut haid. Sebab darah yang 6 hari kurang sedikit ini keluar saat wanita tersebut sudah menginjak usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, yakni usia minimal wanita mengeluarkan haid. Ini jane perlu coret-coretan. Ngause tengkilan kados ya. Nggih. Nggih, dek wingi pun diresiki. Nggih, nggih.
Jadi misal gini, kalau papan tulis Mbak, enggak ada belakang malah. Besok papan tulisnya taruh di depan. Bismillahirrahmanirrahim. 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit kok keluar darah selama 12 hari ini, maka semuanya dihukumi haid. Tapi kalau 8 tahun 11 bulan 10 hari kok keluar darah 10 hari, maka 4 hari lebih sedikit dihukumi 6 hari kurang sedikit dihukumi haid. Karena apa? Karena yang 4 hari lebih sedikit ini masih di usia kurang dari minimal usia haid. Kalau 8 tahun 11 bulan 5 hari keluar darah 15 hari, maka 9 hari lebih sedikit 6 hari kurang sedikit dihukumi haid. Kalau 8 tahun keluar darah 5 hari, maka semuanya. Kalau 9 tahun keluar darah 10 hari, maka semuanya haid. Sedangkan usia menopause, usia yang sudah tidak mengalami haid, umumnya adalah 62 tahun. Namun ulama menjelaskan bahwa usia berapapun, jika wanita keluar darah dan memenuhi ciri-ciri haid, maka darah yang keluar tetap dihukumi haid, dan wanita lanjut usia pun masih memungkinkan untuk mengalami haid. Sekarang saya jelaskan ketentuan darah haid. Ketentuan darah haid di sini ada warna, sifat, kuat, dan lemahnya darah. Ini tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah haid, sebab pembahasan kuat dan lemah hanya untuk menentukan darah haid ketika wanita mengalami istihadah. Itu apa? Keluar darah. Dengan demikian, meskipun warna dan sifat darah berubah-ubah, kalau masih dalam batasan hari haid tetap dihukumi. Darah yang keluar dihukumi haid jika memenuhi 4 syarat. Pertama, keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedih. Nomor 2, darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika keluarnya terus menerus, atau kalkulasinya 24 jam jika keluar terputus asal tidak melampaui 15. Nomor 3, tidak lebih 15 hari 15 malam jika keluarnya terus menerus. Nomor 4, keluar setelah masa minimal Masa minimal suci itu berapa? Jadi perempuan itu wajib suci 15 hari 15 Agar apa? Agar darah yang keluar setelahnya bisa dihukumi haid lagi. Jika seorang wanita keluar darah namun tidak memenuhi syarat di atas, maka darah yang keluar tidak dihukumi haid tapi Nah, dari 4 syarat ini dapat disimpulkan. Kesimpulan yang pertama adalah minimal haid yaitu 24 jam atau maksimalnya haid yaitu, kemudian umumnya haid, sehingga masa suci yang umumnya adalah
24 atau 23. Namun ada juga wanita yang setiap bulan mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut. Ada pula yang haidnya ini tiap 5 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Bahkan ada yang selama hidupnya tidak pernah haid sama sekali, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan nggak dari